Oke. Nah, jadi dalam Filmora terdapat beberapa menu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada media, kedua ada audio, yang ketiga ada titles, transition, efek, elemen, dan split screen. Nah, yang pertama, jika kita ingin mengedit menggunakan Filmora, maka yang harus kita lakukan adalah mengimport file medianya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau membuat suatu project video, tentunya ada video yang akan kita edit ataupun gambar yang akan kita edit seperti itu kan. Nah, jadi untuk memasukkan gambar ataupun video ataupun audio kita ke dalam Filmora, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih import. Import. Sudah. Lalu ketika kita buka import, dia ada pilihannya. Ada import media files atau import media folder gitu. Nah, kalau dia media files, maka kita bisa mengupload beberapa file ke dalam Filmoranya gitu. Tapi kalau kita sudah menjadikan semua bahan-bahan kita ke dalam satu folder, maka yang harus kita buat adalah import the media folder aja gitu. Jadi kita mengimport satu folder, tapi semua media dalam satu folder itu bisa masuk ke dalam Filmora. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Bisa. Karena kita mau mengimport file, maka yang kita pilih adalah import media file. Silakan Bapak Ibu masukkan video ataupun gambar apa aja yang ada di dalam laptop Bapak Ibu. Video, gambar, terserah audio juga boleh untuk mengedit sebuah video. Nah, misalnya ini adalah media-media filenya. Kalau kita mau mengimportnya, kita tinggal tekan gambarnya aja, lalu kita open. Kita pilih filenya, lalu kita klik open. Kalau kita ingin memasukkan beberapa file, maka tekan satu file, lalu klik Ctrl, tekan Ctrl, lalu pilih semua media file yang ingin kita masukkan. Pilih semua media file yang ingin kita masukkan. Sudah? Kalau sudah dipilih medianya, kita klik open. Maka file akan dimasukkan ke dalam Filmoranya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ibu-ibu yang lain, Bu Eli, Bu Rahma. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, sudah dimasukkan semua medianya? Oke, nah selanjutnya misalnya kita mau buat openers dari suatu video kita, pembuka dari video kita, maka kalau kita mau menggunakan openers dari Filmora, yang harus kita pilih adalah titles. Titles. Lalu di bagian titles dia terdapat beberapa jenis title. Yang pertama ada openers. Nah, jadi openers ini adalah judul untuk pembukaan, jadi kita bisa pilih yang mana yang mau kita pakai. Nah, tapi tidak semuanya sudah terdownload ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan yang lain selain yang 3 yang sudah digratiskan oleh Filmora, kita tinggal download yang mana yang mau kita pakai. Seperti itu. Ini kita download. Aku lah kasih nyamalan. Kok kita gantung pulpen? So non. Nah, ketika sudah kita download, maka openersnya sudah bisa kita pakai. Kalau dia sudah kita download, maka tidak ada lagi tanda panah ke bawah atau tanda download pada openers yang akan kita pilih. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa. Oke, baik. Nah, openers ini untuk pembukaan ya. Lalu selanjutnya ada titles. Nah, titles ini misalnya kita mau buat tulisannya itu berada di tengah-tengah video kita, maka yang kita pilih adalah titles. Selanjutnya ada lower threads. Itu adalah untuk membuat kayak subjudul di bawah video kita itu menggunakan lower threads. Di sini ada banyak pilihannya juga. Nah, kalau misalnya yang ingin Bapak dan Ibu gunakan belum terdownload, maka silahkan download terlebih dahulu yang mana yang ingin digunakan, seperti tadi. Kalau tidak bisa ditekan tanda gambar downloadnya, maka klik kanan pada mouse atau touchpad, lalu pilih download now untuk mendownloadnya. Oke, selanjutnya juga ada untuk subtitle. Misalnya Ibu guru bahasa Inggris gitu kan, mau membuat di video Ibu itu ada arti dari apa yang Ibu ucapkan, maka yang harus dibuat adalah subtitle. Pilih subtitle seperti itu. Lalu ada end credits. End credits ini adalah untuk akhir video, untuk penutupan video kayak di film-film itu menggunakan end credits. Oke. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat openingnya. Maka saya memilih di sini openers yang ini. Kalau Bapak dan Ibu terserah mau pilih openers yang mana, kita tinggal masukkannya ke dalam pita editornya dengan cara klik tanda tambah. Nah, selain klik tanda tambah, kita juga bisa mengklik 2 kali pada openersnya, lalu tahan, lalu tarik ke pita editornya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silahkan dicoba, Bapak Ibu. Masukkan openers ke dalam video. Ibu Fitria sudah bisa, Ibu? Belum, Bu. Nanti lihat tutorialnya aja lah. Dari rekodnya. Nanti kan dikirim kan, Bu? Iya, tapi kalau bisa ketika saya menjelaskan, Ibu dan Bapak juga mengikuti gitu apa yang saya lakukan, biar nanti bisa lebih ingat gitu. Siap. Ibu Fitri, kenapa belum bisa, Ibu? Kayak mana, Bu? Mau ngapanya ini ya? Minimize-kan. Saya kan pakai laptop. Maksudnya supaya terbuka Filmora saya sendiri gitu. Oh, Ibu tekan minimize aja Filmora apanya, Zoom-nya. Nggak bisa, Ibu? Nggak bisa, Bu. Klik aja di aplikasi yang sembarang, di taskbar, Bu, di taskbar di bawah. Iya, atau klik pilih aja dokumen yang di bawah itu dulu, Bu. File itu kan Pilih ada dokumen, satu baru nanti buka Filmoranya gitu. Otomatis nanti Zoom-nya juga bakal terminimize. Iya. Bu, ini apanya kok nggak bisa di-download ya, Bu, punya saya? Udah, Bu. Ibu Makasih, sudah Ahli. terhubung ke WiFi, Bu Eli? Sudah, Bu, sudah. Nggak bisa di-downloadnya gimana? Nggak bisa. Itu klik yang tanda panah yang ada di pojok atas apanya itu kan, Bu? Setiap Kalau open. nggak bisa diklik, Ibu klik kanan, lalu pilih download now. Oh, download now itu. Bisa, Ibu? Oh, iya, bisa. Ya, Bu, terima Oke. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain ada kendalanya? Nggak bisa dibuka Filmoranya? Lagi loading atau gimana ya? Udah di-download. Ibu ini baru download ya, Bu? Ibu baru download. Dari malam. Ya, masalahnya di mananya? Udah diinstal, Ibu? Sudah diinstal belum? Cuman udah masuk di dokumen dia di D.
Oh, berarti belum Ibu install aplikasinya. Coba Ibu ikutin step-step yang udah dilakukan oleh Bu Eli. Di grup Ibu. Di grup ya, Bu? Iya. Bentar ya, Bu ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah teks kita pada openingnya ini, maka klik teks pada bagian previewnya. Ini yang bagian peta di sini itu namanya nama bagiannya itu adalah preview. Jadi kita klik 2 kali pada teks yang ingin kita ubah. Maka di sebelah kiri akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita buat judulnya itu video pembelajaran Nah, saya di sini misalnya buatnya judulnya itu adalah video pembelajaran matematika. Maka kita harus ubah titlesnya pada bagian ini. Kita juga bisa mengubah jenis tulisan pada bagian font. Lalu pilih jenis tulisan apa yang ingin kita pakai. Lalu kita juga bisa mengubah jenis ukuran tulisannya. Kita juga bisa membuat bold, miring, ataupun rata kanan kirinya juga kita bisa atur pada Filmora. Nah, kita juga bisa mengubah warna teks atau warna judul pada bagian ini dengan mengubah warnanya. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh di mute dulu. Kita bisa mengubah warna tulisan pada bagian text color. Kita pilih aja warna apa yang mau kita pakai. Di sini saya memang ingin menggunakan warna putih, jadi nggak saya ubah lagi warnanya. Kita juga bisa ubah spasi dari teksnya. Semakin besar teks space-nya, maka spasi atau hurufnya itu akan semakin besar. Maka di sini saya akan buatnya 0 aja. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Warnanya tadi di mana, Bu? Di scroll ke bawah aja, Ibu. Ini kan ada ini untuk nge-scrollnya kan, kita scroll aja ke bawah. Sudah bisa Bapak Ibu semua? Sudah bisa? Bisa. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan media file kita ke dalam kita editornya. Nah, tadi karena kita udah buka titles, maka balik lagi kita ke bagian media. Misalnya kita mau masukin video gitu kan. Caranya sama seperti ketika kita masukkan openers tadi ke dalam Pita Editor, caranya itu klik tanda tambah, atau kita tekan 2 kali pada medianya, lalu kita tarik atau kita drag ke dalam Pita Editornya. Kalau muncul tampilan seperti ini, di close aja Bapak Ibu. Silakan dimasukkan medianya.
Sudah dimasukkan medianya Bapak Ibu? Nah, jadi pada Filmora, kita juga bisa membuat efek green screen. Jadi misalnya kita udah ada video green screen gitu kan, tapi mau kita satukan dengan suatu gambar gitu. Maka kita juga bisa mengeditnya menggunakan Filmora. Kalau misalnya seperti ini, misalnya ini videonya, ini gambarnya. Nah, kan besar durasi gambar sama videonya itu kan berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau memperpanjang durasi video dari gambarnya, maka kita tinggal tarik. Ketika sudah muncul tanda seperti ini, pada bagian gambarnya, maka kita tinggal tarik sesuai panjang videonya. Memperpanjang durasi ini hanya berlaku untuk gambar ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya video, maka durasinya sesuai dengan besar durasi video tersebut. Tapi kalau gambar, kita bisa memperpanjang ataupun memperpendek durasi dari videonya. Oke, pertanyaannya Bu Pani. Iya? Ini saya mau bertanya nih. Ini tadi kan Bu Pani bilang ada layar screen-nya ya, green screen-nya ya. Iya. Terus dia berlaku untuk bisa disatukan dengan perpanjangan dari gambar ya, foto. Gitu ya. Saya pertanyaannya seperti ini. Saya kan seringnya seperti ini. Saya membuat video pembelajaran. Ya. Di video pembelajaran itu saya buat video, tapi di bawah itu kan ada di bawah yang bagian paling bawah itu untuk suara ya, suara. Itu untuk suara. Terkadang seperti ini berlaga suaranya. Jadinya nggak kedengaran gitu. Itu gimana caranya? Suara gimana nih Bapak? Bapak videonya udah ada suaranya, terus mau nambah audio gitu? Iya benar. Oh, itu tinggal dikecilin aja Pak salah satu audionya dengan cara. Gini Misalnya loh. nih, ini saya tambah musik ke sini ya Bapak. Ya coba. Seperti itu kan? Ya. Lalu kita klik 2 kali pada bagian musiknya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang masalahnya seperti ini. Kalau saya kan lagi menjelaskan ini, anggap ini saya menjelaskan. Ya. Begini nakku, dan ini makhluk hidup ciri-cirinya seperti ini. Nah, begitulah contohnya ya. Nah, setelah ciri-ciri makhluk hidup seperti ini, masuk suara dari hewannya, contoh begitu. Kalau saya kecilkan audio saya, otomatis dari depannya pun terkecilkan gitu. Kalau gitu dipotong aja Bapak. Dipotong aja di bagian audionya. Jadi ketika Bapak menjelaskan, audio yang sebelumnya itu dikecilkan, nanti yang di bagian suara hewannya itu dibesarkan aja volumenya seperti itu Pak. Jadi dia nggak harus videonya itu dalam satu garis semua gitu. Jadi kita juga bisa motong audio ataupun videonya seperti itu. Jadi bisa kita perbesar ataupun perkecil. Siap. Bisa dimengerti Bapak? Paham. Baik, terima kasih. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, boleh ditanya lagi ya Bapak Ibu. Untuk membuat video green screen seperti ini nggak kita buat dari Filmora ya Bapak Ibu. Kita bisa ngeditnya menggunakan aplikasi lain, baru kita bawa ke Filmora seperti itu. Dan syaratnya jika kita ingin membuat latarnya seperti ini, maka ketika kita mengambil tag video, diusahakan background kita itu warnanya itu solid gitu. Maksudnya jangan kayak saya nih, kan background saya nih kayak tirai kayak gitu kan. Kalau bisa backgroundnya itu jangan kayak gitu. Kalau kita mau buat green screen, buat backgroundnya itu yang putih aja atau warna merah aja, jangan terlalu banyak barang seperti itu. Nah, kalau sudah buat green screen, cara supaya green screen-nya ini bisa menyatu dengan gambar, maka kita klik kanan pada touchpad ataupun mouse kita, lalu pilih green screen.
Kalau seperti ini kan dia tidak terlihat ya Bapak Ibu green screen-nya, maka kita tinggal ubah aja letak video sama gambarnya. Atau kita pilih green screen-nya itu pada bagian gambarnya. Sebentar ya Bapak Ibu, laptopnya agak nge-lag. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat green screen pada Filmora 9, maka letaknya itu harus video dulu, baru gambar ya Bapak Ibu. Jadi video, baru gambar, maka green screen-nya bisa terlihat gitu pada preview. Tapi kalau misalnya kita buat gambar dulu, baru video pada Pita Editor, maka videonya tidak akan terlihat pada previewnya seperti tadi. Kita juga bisa menggeser letak videonya sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara ini ketika kita menekan preview, dia semacam ada bentuk jerjak ya pada previewnya. Nah, kita tinggal geserkan atau besar kecilkan aja dari previewnya itu. Misalnya saya mau ngecilkan nih, maka saya tekan yang bulat ini, saya klik 2 kali, lalu saya perkecil. Lalu saya pindahkan letaknya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk green screen? Mau tanya, Iya, Kak. kalau misalnya yang fitur green screen-nya ini hanya bisa di Filmora 9 atau bisa di Filmora 7 juga? Filmora 7 bisa juga, Kak. Hanya saja peletakan itu yang berbeda. Kalau misalnya Filmora 9 kan video dulu baru gambar ya. Nah, kalau di Filmora 7, gambar dulu baru video. Lalu, pilih green screen-nya itu kalau di Filmora 7 jangan bagian videonya, tapi di bagian gambarnya. Dicoba aja gitu ya, Kak. Jadi kalau di Filmora 7 dia, kan kalau Filmora 9 video dulu baru gambar, tapi kalau di Filmora 7, gambar dulu baru video. Bapak Ibu yang lain sudah bisa dimengerti? Mak, Bu, kalau di Filmora X bagaimana, Bu? Soalnya nggak bisa diinstal yang Filmora 9, Bu. Filmora X, Filmora 10 maksudnya Ibu ya? Iya, iya, Bu. Oh, caranya hampir sama kok kayak Filmora 9, Ibu. Oh, iya, Bu. Ya, coba, silahkan dicoba dulu, Ibu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke menu selanjutnya dari Filmora, yaitu transisi. Jadi maksud dari transisi ini adalah perpindahan dari satu media ke media lainnya. Gerakannya itu akan seperti apa gitu. Kalau misalnya di PPT namanya juga transition. Nah, kalau di Filmora namanya juga transisi gitu, perpindahan dari satu media ke media lainnya. Nah, jadi ada beberapa jenis
transisi yang ada dalam Filmora. Yang pertama basic. Nah, basic itu dia yang nggak ada warnanya dia. Jadi dia langsung berpindah gitu aja, seperti ini. Nah, selanjutnya ada 3D. Sama seperti tadi. Lalu ada ripple. Dan ada yang lainnya. Kita bisa pilih salah satu transisi yang ingin kita gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan transisi box tone. Caranya dengan klik 2 kali pada transisi, lalu kita tahan, kita tarik, kita letakkan di antara 2 media kita. Maka ketika kita play, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia perpindahannya akan seperti kubus gitu. Perpindahan antara media satu ke media lainnya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Bapak Ibu yang lain bisa diikuti? Pak Bukhari, bisa Bapak? Ibu Riana bisa diikuti, Ibu? Halo Ibu Riana, Bu Lina. Lagi download apa ya, Bu? Film Apa Bu? Insta. Yang mana yang tidak dimengerti, Ibu? Ini Bu lagi apa Bu mencoba-coba ini Bu? Oke, berarti Ibu nyoba-nyoba transisinya atau nyoba masukin medianya? Masukin media Bu. Oke. Ya, Yang tadi saya jelaskan bisa dipahami? iya Bu, bisa Bu. Baik. Kalau misalnya belum paham atau nanti lupa gitu bisa dibaca ya lagi ya Ibu bukunya. Di situ juga sudah dijelaskan. Iya Bu. Ibu Riana gimana Ibu? Bisa Ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan efek pada Filmora. Efek ini adalah maksudnya seperti filter gitu ya untuk video kita. Ada beberapa jenis efek, ada filters, ada overlays, ada utility, dan LUT. Nah, jadi kita bisa pilih filter mana yang mau kita gunakan untuk media kita. Misalnya saya pakai filter yang ini. Caranya sama seperti yang tadi, klik tanda tambah atau klik 2 kali pada media, lalu kita drag ke media yang ingin kita berikan filter. Nah, apa tandanya filternya sudah masuk ke dalam media? Tandanya adalah tanda FX ini. FX ini menandakan bahwa filter kita sudah masuk ke dalam media kita. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke Kak. Selanjutnya kita juga bisa memotong video kita, misalnya video kita itu terlalu panjang. Video kita terlalu panjang, atau di bagian akhir video itu adalah video yang salah gitu, video yang kita udah cakap-cakap yang lain seperti itu. Nah, cara memotong videonya, pada Pita Editor atau pada layer ini, ada garis merah atau pita merah. Nah, selanjutnya kita geser ke bagian video yang ingin kita potong. Misalnya saya mau potongnya itu di bagian ini. Nah, kalau saya mau potongnya di bagian ini, maka saya klik bagian tanda gunting pada pitanya. Bagian tanda gunting pada pitanya, atau pada bagian sini, itu juga ada tanda gunting. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan tanda gunting yang di mana.
Karena itu sama-sama berguna untuk memotong video kita. Misalnya saya potong, nah maka otomatis videonya itu sudah terpisah dari video yang satunya. Jadi bisa kita geser-geser seperti ini. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk memotong video ada yang ingin ditanyakan? Diulang, Bu. Belum bisa, Bu. Diulang. Kita ulang ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau ingin memotong video, pertama, ini pita merah yang ini kita geser ke bagian video yang mau kita potong. Misalnya videonya di bagian akhir gitu ya. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa dipahami, Ibu? Iya, bisa, Bu. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, tekan tanda gunting pada pita merah tersebut atau tanda gunting pada bagian sini. Sudah terlihat tanda guntingnya? Sudah, Bu, sudah. Nah, kalau sudah, klik aja tanda guntingnya Bapak Ibu sekali, maka otomatis videonya itu sudah terpisah. Nah, ini tidak hanya berlaku pada video ya, audio yang kita masukkan, yang ingin kita potong juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Kita geser sampai letak yang mau kita potong, lalu kita klik tanda gunting, lalu dihapus ataupun digeser juga bisa. Misalnya saya mau menghapus nih, tinggal delete aja. Untuk menghapus media yang tidak ingin kita gunakan itu dengan cara tekan tombol delete. Atau kita tekan icon tong sampah pada bagian sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, Filmora, ketika kita menggunakan Filmora, kita juga bisa merekam suara kita ataupun merekam layar ya Bapak Ibu. Jadi, caranya itu dengan cara pilih record. Nah, jadi record ini terbagi atas 3, ada record from webcam, record PC screen, dan record voice over. Tapi biasanya yang paling sering digunakan di Filmora itu adalah record PC screen ataupun record voice over. Record PC screen digunakan untuk merekam layar yang ingin kita tampilkan. Misalnya ketika kita pilih record PC screen, maka kegiatan apapun yang kita lakukan pada layar laptop kita, maka akan terekam oleh Filmora. Nah, kalau kita record voice over, maka kita merecord suara kita, dan ketika suara kita sudah terecord, maka suaranya akan masuk ke dalam media file Filmora kita, seperti itu. Nah, contohnya, saya pilih record voice over. Kalau ada tampilan seperti ini, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal tekan tombol merah, lalu ketika hitungannya sudah sampai 1, kita bisa langsung ngomong. Dan sesuaikan sama media yang ada di preview seperti itu. Misalnya, konsep keliling segitiga. Mari kita simak video berikut ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, maka klik tanda OK. Maka recordingnya sudah masuk ke dalam pita layar kita.
Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, selanjutnya untuk merekam layar, caranya sama seperti tadi juga. Kita pilih record, lalu record PC screen. Nah, berhubung saya sedang share screen, maka kita tidak bisa menggunakan fitur PC screen, tapi kalau Bapak dan Ibu, oh ternyata bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih tanda merah yang berada di sebelah kanan. Kita klik. Maka otomatis layar yang sedang kita tampilkan akan terekam oleh Filmora. Seperti itu. Nah, jika kita ingin menghentikan videonya, kita bisa pilih F9 atau kita bisa klik tanda merah pada bagian bawah ini. Atau kita tekan F9. Kalau kita tekan F9, maka videonya akan berhenti terekam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami untuk merekam layar? Boleh diulang, Bu? Sebentar ya. Ya, Bu. Nah, pertama kita klik bagian record. Pilih bagian record. Sudah. Lalu pilih record PC screen. Tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Sudah, kalau sudah, maka selanjutnya adalah tekan tombol merah yang berada pada sebelah kanan. Lalu selanjutnya layar otomatis akan terekam. Layar otomatis akan terekam dan masuk ke dalam media file Filmora kita. Sudah, kalau ingin menghentikan videonya, kita bisa tekan F9 atau pilih gambar seperti gambar perekam pada bagian bawah. Lalu kita klik kanan, kita pilih Open Recorder, lalu kita pause dan kita stop. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka otomatis rekaman layar kita akan masuk ke dalam media file kita ini. Sampai sini bisa dipahami? Halo Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran, bisa deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Ya, kita insya juga Allah. bisa mempercepat ataupun memperlambat video kita dengan mengklik video kita, video yang mau dipercepat ataupun diperlambat. Lalu ada tanda kayak apa ya ini? Tanda speed gitu. Sudah terlihat tanda speednya? Lalu kita klik. Nah, jadi ada pilihannya kita mau
mempercepat ataupun memperlambat video kita. Nah, kalau kita memperlambat, kita memperlambat berapa kali? 0,5 kali, 0,25 kali, dan seterusnya. Nah, kalau kita mempercepat, kita mau mempercepat berapa kali? 2 kali kah, 4 kali kah, atau 8 kali kah dari kecepatan video semula? Nah, kita tinggal pilih aja. Seperti itu. Itu untuk mempercepat ataupun memperlambat video. Nah, selanjutnya, kita juga bisa memisahkan audio dengan video dari suatu video gitu. Nah, misalnya ada video kita berbicara gitu, tapi kita nggak mau menggunakan audio yang itu gitu. Kita mau menggunakan audio yang lain. Cara memisahkan audio dengan video adalah dengan klik kanan pada videonya, lalu pilih detach audio. Pilih detach audio. Maka otomatis video dan audionya akan terpisah. Saya ulangi. Klik kanan pada video, lalu pilih detach audio, maka otomatis suara dan videonya akan terpisah. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa diikuti? Enggak. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, bisa diikuti? Ibu Riana bisa diikuti Ibu? Nggak bisa diikuti, Bu. Instalnya aja belum selesai. Oh, baik. Yang lain, Ibu Lina? Ibu Lina bisa diikuti? Udah berhenti di itu tadi, Bu. Di mana? Dimasukkan media. Berarti saya yang kecepatan atau gimana ya? Iya, Bu. Namanya masih baru. Oke, kalau misalnya nanti ada yang lupa-lupa, silakan dibaca lagi aja bukunya ya Bapak Ibu. Iya, iya. Karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada yang mengerti ketika mengedit videonya bisa ditanyakan kembali kepada saya ataupun dengan admin yang lain ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan elemen pada video kita. Menambahkan elemen dengan cara sama seperti tadi juga. Kita klik 2 kali pada elemennya, lalu kita letakkan pada video kita yang ingin ditambahkan elemen. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, yang terakhir dari Filmora itu adalah split screen. Yang dimaksud dengan split screen itu adalah dalam satu layar, kita bisa menampilkan 2 video ataupun 2 gambar dalam satu layar. Dengan cara kita pilih split screen-nya, kita tarik, lalu kita masukkan ke dalam pita editornya. Sudah? Kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini pada previewnya. Muncul tampilan seperti ini pada previewnya. Lalu kita, kalau untuk memasukkan medianya, kita klik dulu bagian mana yang ingin kita masukkan media. Lalu kita klik tanda tambah. Otomatis medianya akan langsung masuk ke dalam split screen-nya.
Oh iya, yang perlu dicatat kalau misalnya kita mengedit menggunakan Filmora, kita harus rajin-rajin nge-save ya Bapak Ibu. Jadi ketika proyek kita sudah kita kerjakan, maka kita save aja dulu, kita save, lalu kita kerjakan lagi, kita save lagi. Kenapa? Karena terkadang Filmora ini dia mau nge-hang gitu, mau nge-lag. Jadi video yang kita edit tiba-tiba hilang seperti itu, nggak ada lagi. Tiba-tiba kita muncul ke halaman pertama, halaman yang baru ya Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya, rajin-rajin nge-save aja videonya ketika kita sedang mengedit video menggunakan Filmora. Untuk menambahkan media yang kedua juga sama, klik seperti tadi, klik pada split screen-nya, lalu masukkan medianya. Sampai sini bisa dipahami? Layar share screen saya masih kelihatan Bapak Ibu? Masih, Dek. Masih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memperbesar ataupun memperkecil audio kita dengan cara misalnya audio dari sebuah video gitu, atau lagu atau apapun itu. Nah, selanjutnya suara saya masih kedengaran kan Bapak Ibu? Masih. Ibu masih. Nah, jika kita ingin memperkecil suara video atau memperbesar suara video, kita klik kanan. Oh, kita klik 2 kali pada audionya. Klik 2 kali pada audionya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau mengecilkan suaranya, kita tinggal geser aja suaranya untuk memperbesar ataupun memperkecil suaranya. Nah, selanjutnya Hilang suara Mbak Fani-nya. Apa sama ayah saya aja? Ya, hilang suaranya, Dek Van. ini udah kedengaran? Udah. Sudah. Nah, selanjutnya, misalnya nih ketika kita ngerekam suara, ternyata di suara kita itu kayak ada suara angin atau suara apa gitu yang memperburuk audio kita. Nah, kita juga bisa menghapus background noise-nya ataupun suara yang mengganggu dengan cara klik atau centang remove background noise, lalu pilih penghapusan itu mau lemah, sedang, atau kuat. Nah, kalau bisa kita buat kuat aja biar suara yang mengganggu itu nggak kedengaran gitu. Lalu klik OK. Kalau sudah, sampai sini bisa dipahami semuanya yang saya jelaskan. Oke, nah
langkah terakhir yaitu mengesave project kita. Nah, mengesave project dengan mengubah project menjadi video itu berbeda ya. Jadi kalau kita mau mengesave video, caranya itu dengan file, mau mengesave project, itu caranya dengan file, lalu save project. Lalu pilih di mana kita mau nyimpan project-nya, lalu klik save. Cara nge-save-nya kayak cara nge-save file biasa ya Bapak Ibu, nggak terlalu susah. Kita tunggu sampai project-nya selesai disimpan. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mengubah project kita menjadi sebuah video, kita pilih export. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita pilih export, lalu kita pilih save. Bentar ya. Kita pilih export. Bentar ya Bapak Ibu, agak sedikit lola laptopnya. Nah, langkah terakhirnya kita klik tadi export sudah, lalu kita pilih nama filenya itu mau dibuat apa, lalu save di mana, resolusinya mau kita buat berapa, misalnya kita ubah jadi resolusinya kita ubah menjadi yang ini gitu. Lalu kita klik OK. Nah, jadi besar filenya itu tergantung kualitas video kita dan lama dan durasi lamanya video kita seperti itu. Jadi semakin lama videonya, semakin bagus resolusinya, maka pengubahannya itu akan semakin lama dan size dari videonya itu akan semakin besar seperti itu. Nah, kalau sudah selesai lalu klik export. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, maka video kita sedang diubah, project kita sedang diubah menjadi sebuah video seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pas. Oke.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ingin menanyakan sesuatu, boleh via grup chat atau bisa PC saya. Nah, selanjutnya materi kita itu mengenai Google Form yang akan dibawakan oleh Kak Dara Ciltia. Kepada Kak Dara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu peserta webinar. Nah, di sesi kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana membuat LKPD dengan menggunakan Google Form. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu peserta webinar pernah menggunakan Google Form untuk membuat kuis atau LKPD untuk peserta didiknya? Belum pernah ya Bapak Ibu? Nah, jadi dalam pembuatan buku digital, bagaimana Bapak Ibu, apa sudah ada yang pernah mencoba membuatnya dengan menggunakan LKPD? Sudah ya? Itu dari Bapak siapa? Bapak Burhan ya? Bapak Burhan sudah pernah membuat kuis dari Google Form? Sudah ya? Oke. Jadi di sini. Oh iya, Pak. Nah, jadi di sini saya sedikit menginformasikan bagaimana caranya membuat Google Form, membuat LKPD atau kuis dengan Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam buku digital yang akan kita buat, itu ada bagian lembar kerja peserta didiknya. Nah, lembar kerja peserta didik ini pastinya tergantung dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada peserta didik. Nah, kebetulan di sini saya karena mengajar tentang matematika, LKPD saya ini dibuat berdasarkan pendekatan matematika realistik. Nah, pendekatan matematika realistik itu secara singkat adalah pendekatan yang menggunakan masalah realistik atau masalah nyata dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi LKPD saya ini dibuat sesuai dengan prinsip dan karakter dari pendekatan tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan pendekatan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, apakah screen saya sudah terlihat di komputer Bapak Ibu semua? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Nah, jadi di bagian ayo menyelesaikan masalah itu saya menyajikan satu lembar LKPD ya. Di sini, di dalam lembar LKPD buku digital ini, saya membuat video dan beberapa gambar. Tentunya dengan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didiknya. Nah, nanti peserta didik akan menjawab LKPD ini dengan mengklik tombol yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tombol yang saya buat itu di akhir LKPD-nya. Di sini. Nah, jadi ketika siswa mengklik LKPD ini langsung terhubung ke Google Form-nya. Nah, sekarang kita ingin membuat Google Form membuat LKPD dengan Google Form-nya ya Bapak Ibu. Yang pertama caranya itu adalah kita membuka men-search di pencariannya itu Google Form atau G-Form. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih yang ingin. Nah, seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa diikuti langkah yang saya tampilkan ini? Atau ada yang belum terhubung antara Chrome dengan emailnya? Bapak Ibu, atau semuanya sudah terhubung dengan email? Karena jika kita tidak mempunyai email, maka kita tidak bisa mengakses Google Form. Google Form ini salah satu sarana yang disediakan oleh Google gitu Bapak Ibu. Jadi syaratnya kita bisa membuat Google Form itu, kita harus mempunyai email terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah muncul jendela seperti ini, maka untuk membuat Google Form-nya itu kita bisa klik tanda plus yang ada di sebelah sini. Nah, nanti tampilan Google Form-nya itu akan seperti layar komputer saya ini. Nah,
di sini Bapak Ibu, kita bisa mengedit bagaimana tampilannya. Yang pertama ini ada sesuaikan tema. Nah, tema ini berfungsi untuk menentukan bagaimana warna dari Google Form kita. Nah, selain dengan warna, kita juga bisa menambahkan atau menentukan gambar yang menjadi istilahnya seperti gambar kop suratnya gitu. Nah, misalnya di sini saya buat gambar yang, karena saya pendidikan, saya buat gambar yang berbau dengan pendidikan gitu. Nah, jadi nanti temanya ini akan disesuaikan warnanya dengan gambar yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini ada beberapa warna yang disediakannya. Yang intinya warnanya ini tidak bertolak belakang dengan gambar yang udah kita pilih di sebelumnya. Nah, selain gambar yang disediakan mereka, kita juga bisa ngupload gambar yang kita miliki sendiri. Nah, misalnya kita udah punya nih gambarnya dengan ukuran dan resolusi yang sama. Misalnya ini kan ukurannya Bapak Ibu, ukuran layarnya ini persegi panjang. Nah, jadi foto yang kita unggah itu harus berbentuk persegi panjang gitu, jangan berbentuk persegi. Nah, cara mengunggahnya itu kita tinggal pilih unggah, terus kita cari di mana letak file yang ingin kita masukkan tadi gambarnya. Nah, misalnya di picture, kita mau masukkan gambar, misalnya ada gambar ini gitu kan, kita masukkan, nanti tinggal klik open. Nah, jadi nanti gambar yang ada di atas ini atau gambar header-nya itu akan sesuai dengan yang kita pilih tadi, Bapak Ibu. Nah, itu untuk icon yang seperti gambar tempat chat yang di atas ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah gambar seperti gambar mata, ini adalah pertinjauan. Nanti setelah kita membuat LKPD yang kita buat, setelah kita membuat LKPD, kita bisa melihat gimana sih hasil LKPD yang udah kita buat gitu. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa klik icon pertinjauan yang ada di atas ini. Nah, kemudian di sini ada gambar seperti gambar gear ya Bapak Ibu, seperti gambar roda-roda gigi. Nah, ini adalah setelan. Di setelan ini ada 3 pilihan yang disediakannya. Yang pertama itu umum, presensi, dan kuis. Nah, di umum ini kita bisa pilih kumpulkan email jika kita ingin mengumpulkan email peserta didik kita. Nah, kalau misalnya kita ingin batasi ke 1 jawaban, maksudnya kita ingin membatasi jawaban dari siswanya itu untuk 1 email itu 1, kita bisa centang yang batasi ke 1 email. Nah, kemudian di sini untuk responden, nah jadi ketika kita sudah membuat Google Form itu, di situ kita bisa membuat pengaturan di mana respondennya itu bisa melihat ringkasan atau jawaban dari mereka gitu. Jadi misalnya gini, kalau ada absen, Ibu A sudah mengisi absen, tapi dia ragu, apa saya sudah ngisi absen ya begitu. Nah, jadi kita bisa centang yang lihat diagram ringkasannya itu, biar ketika si responden sudah menjawab, dia bisa melihat apakah dia sudah menjawab begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk edit setelah mengirim ini berarti respondennya itu bisa mengedit walaupun dia sudah mengirim jawabannya. Nah, yang kedua itu ada presensi. Nah, presentasi. Nah, presentasi ini misalnya kita nanti membuat Google Form, kan itu ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada responden. Nah, untuk acak urutan pertanyaan berarti nanti antara responden yang satu dengan responden yang lain itu nomor pertanyaannya akan diacak mereka. Nah, ini untuk tampilan status progres berarti kita menampilkan bagaimana status progres dari respondennya tadi. Nah, kemudian di sini ada pesan konfirmasi ini, misalnya setelah nanti respondennya itu menjawab, kita bisa klik di sini, terima kasih telah menjawab survei ini atau jawaban kuis ini gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, di sini kuis, di bagian kuis ini, kita bisa membuat LKPD atau form yang kita buat itu sebagai kuis. Nah, bedanya dengan form biasa, kalau misalkan di kuis ini, kita bisa langsung menilai jawaban responden itu berdasarkan poin-poin yang telah kita berikan nanti, kita tentukan nanti ketika pengeditannya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita memilih segera setelah setiap pengiriman, berarti ketika responden itu menjawab, maka nilainya itu akan otomatis keluar begitu. Nah, kalau yang ini berarti sebaliknya.
Kemudian di sini ada responden dapat melihat. Nah, jadi ketika respondennya itu sudah menjawab kuis yang kita berikan, kita bisa membuat pengaturan apa saja yang bisa dilihat responden tersebut. Nah, di sini bisa melihat responden itu bisa kita buat bisa melihat pernyataan yang tidak terjawabnya itu berapa gitu. Jawaban yang benar itu yang mana aja gitu. Nah, nilai poinnya itu berapa begitu ya Bapak Ibu untuk di pengaturan yang berbentuk roda gigi yang di atas tadi ya. Nah, kemudian untuk di bagian lembar formnya itu di sini ada beberapa bagian ya kan Bapak Ibu. Di sini kita bisa masukkan judulnya. Judulnya misalnya kita buat LKPD judul materinya misalnya materi translasi 1. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya kita mau buat misalnya LKPD ini merupakan LKPD dari kompetensi pertama dalam proses pembelajaran. Silahkan tanya ini. Intinya yang deskripsi formulir ini bisa kita buat bagaimana petunjuk cara siswa mengerjakan soal yang ada di Google Form ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pertanyaan. Selanjutnya itu adalah bagian pertanyaan atau kolom pertanyaan. Nah, di sini untuk kolom pertanyaan kita bisa pilih bagaimana jenisnya. Di sini cara melihat jenis yang tersedia itu Bapak Ibu bisa mengklik tanda panah ke bawah yang ada di samping bacaan pilihan ganda ini. Nah, di sini kita bisa pilih jawabannya itu atau bentuk pertanyaannya itu bisa jawaban singkat, atau paragraf, atau pilihan ganda, kotak centang, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ingin membuat kuis pilihan ganda, maka kita pilih yang jenisnya adalah pilihan ganda. Kita buat pertanyaannya di sini. Tentukan jenis dari transformasi berikut ini. Nah, kemudian setelah kita menuliskan jawabannya, kita tuliskan opsinya apa aja. Misalnya ada translasi, kemudian ada refleksi. Nah, jika Ibu ingin menambahkan opsi yang lain, tinggal klik saja di bagian yang tambahkan opsi di sini. Nah, ketika diklik, dia otomatis akan memberikan kolom untuk opsi yang lain. Begitu ya, Bapak Ibu. Di sini ada rotasi dan dilatasi. Nah, kemudian, karena tadi kita ingin membuat ini seperti kuis, maka kita pilih pengaturannya tadi adalah kuis, jadikan sebagai kuis. Nah, kemudian kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, jika dia menjadi kuis, maka di sini ada kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu bedanya dengan yang form kuis dan tidak kuis, di sini kalau kuis dia diberikan kunci jawabannya. Nah, kita klik kunci jawabannya, kemudian kita pilih yang mana menjadi kunci jawabannya, apakah dia di refleksi atau yang bulatan yang lain, begitu ya kan Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian ujung kiri ini kita bisa buat berapa poin yang mau kita berikan kepada siswanya ketika dia menjawab pertanyaan ini dengan benar. Nah, misalnya di sini kita buat poinnya 5. Nah, nanti kita setelah selesai menyunting pertanyaan ini, kita tinggal klik tombol selesainya Bapak Ibu. Nah, berarti ini sudah terhitung satu pertanyaan yang sudah kita buat dalam form kita. Untuk melihat bagaimana tampilannya, kita tinggal klik pertinjauan yang ada di atas ini. Nah, ketika diklik, maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk kembalinya lagi, ini tinggal kita close aja, kemudian kita edit kembali LKPD yang mau kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menambahkan pertanyaan, kita tinggal mengklik icon yang tanda plus di atas ini, tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan. Langkahnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi misalkan Ibu ingin soal kedua itu berbentuk jawaban singkat. Nah,
Berarti kita tinggal buat saja pilihannya di jawaban singkat. Begitu juga dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada opsi wajib diisi. Nah, ketika kita mengaktifkan wajib diisi ini, nanti siswanya wajib mengisi pertanyaan di sini. Jika tidak diisi, maka form yang dijawab oleh responden tadi tidak akan bisa terkirim ke kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menghapus pertanyaan, kita tinggal klik yang hapus di sini. Kemudian untuk menambahkan gambarnya, Bapak Ibu bisa klik icon yang ada di samping tulisan pertanyaan kita. Nah, di sini. Nah, jadi misalnya di sini kita cari di komputer kita gambar mana yang mau kita jadikan soal. Nah, misalnya seperti di tempat saya ini, saya memasukkan gambar yang kayak gini ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa buat soal yang ada gambarnya Bapak Ibu. Jika misalnya kita mempunyai soal yang ada bentuk tabelnya, Bapak Ibu tinggal gambar saja tabel, isi kolom yang ada di tabel, kemudian jadikan ke gambar. Nanti kita tinggal masukkan gambarnya ke dalam form kita tadi Bapak Ibu. Nah, selain memasukkan gambar, kita juga bisa memasukkan video ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita seperti di LKPD saya ini, untuk soal yang kedua, yaitu ketika siswanya disuruh untuk menentukan bagaimana rumus pencerminan terhadap sumbu X, di sini saya berikan video pengantarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada tabel, dan di sini petunjuk, ini ada gambar, dan di sini tempat siswanya menjawab. Nah, jadi sebenarnya siswanya itu dalam LKPD yang ada di buku digital saya, itu ada di bagian yang titik-titik yang di tabel ini, dan di bagian posisi akhir yang terletak di atas tombol ini. Nah, membuatnya ke dalam Google Form, itu kita hanya misalnya ini kita print screen di bagian yang posisi awal saja. Misalnya nah, ini sebentar ya Bapak Ibu, ini kita print screen. Nah, seperti ini kita screen. Nah, ini lagi. Jadi dia sudah seperti gambar Bapak Ibu, kita tinggal nge-save gambar yang sudah kita print screen tadi. Nah, ini aplikasinya udah ada di laptop kita ya Bapak Ibu, disediakan namanya aplikasi Snip and Catch. Nah, nanti kita simpan hasil yang sudah kita buat tadi, misalnya di sini saya buat judulnya tabel. Nah, maka di Google Form ini, misalnya pertanyaan keduanya saya buat gambarnya adalah gambar tabel yang sudah kita screen tadi. Jadi pertanyaannya kita tinggal buat isilah tabel di bawah ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti siswanya bisa mengisi. Nah, karena ini jawabannya panjang, maka kita buatnya paragraf aja Bapak Ibu, karena nanti jawaban siswanya itu akan panjang. Nah, itu untuk bagian yang pertanyaan yang ada gambarnya. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan video pada LKPD kita? Nah, di buku saya ini ada video yang letaknya berada di awal sebelum
sebelum tabel ini ya Bapak Ibu. Berarti kita memasukkan video ini sebelum ditambah di sini, karena ini letaknya sebelum tabel, kemudian kita pilih tambahkan video. Nah, di sini untuk menambahkan video, kita harus memasukkan video kita terlebih dahulu ke dalam YouTube Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini, saya sudah memasukkan videonya ke dalam YouTube, maka kita cari saja, atau juga bisa menggunakan bantuan URL ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini saya masukkan refleksi sumbu X. Ini ada videonya, kemudian kita pilih. Nah, kita beri judul videonya apa? Misalnya video pengantar 1 atau pengantar 1. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu di bagian video ini hanya bisa memasukkan video dan judul videonya ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu kita harus membuat kata-kata petunjuk. Jadi misalnya nih, isilah tabel di bawah ini berdasarkan video pengantar 1 sebelumnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu untuk memasukkan videonya. Jika kita lihat bagaimana tampilan dari form yang sudah kita buat, jadi nanti kurang lebih tampilan form kita akan seperti ini Bapak Ibu di lembar siswanya. Nah, jadi ini video pengantar 1, nanti siswanya tonton. Isilah tabel ini berdasarkan video pengantar 1 berikutnya. Nanti mereka menjawab di sini dan tinggal kirim. Nah, jadi kalau untuk bagian identitas peserta didiknya, sebenarnya itu kita buat di awal ya Bapak Ibu. Nah, ini ketika misalnya kita ada lupa memasukkan satu soal, misalnya urutannya aturannya di nomor 2 gitu. Nah, kita buatnya salah di nomor 5. Ini bisa kita pindahkan ya Bapak Ibu, misalnya seperti soal yang nomor 1 ini, saya pindahkan ke nomor yang terakhir. Kita tinggal klik yang icon yang titik 6 di atas ini, kemudian kita geser. Kita geser, nah seperti ini, kita tarik, kita geser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalaupun tidak mau menggeser, Bapak Ibu bisa buat yang baru, tapi syaratnya adalah klik pertanyaan sebelumnya, kemudian klik tambah. Nah, di sini kita bisa buat, misalnya tulislah nama Anda, tuliskan nama Anda. Nah, di sini kita pilih jawabannya itu ya jawaban singkat. Nah, karena ini bukan merupakan kuis, maka kita maaf Bapak Ibu sebelumnya, ini harus kita pisahkan dulu bagiannya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini bagian bukan kuis. Nah, jadi ini kita tinggal pilih kuisnya itu. Nah, kemudian kita simpan. Nah, jadi untuk kelasnya juga Bapak Ibu bisa buat seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Untuk menambahkan bagiannya, pilih icon yang seperti ini ya Bapak Ibu, yang ada 2 persegi panjang di bawah ini. Nah, otomatis dia nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Responden harus menjawab bagian pertama terlebih dahulu, kemudian setelah menjawab bagian pertama, maka dia bisa menuju ke bagian selanjutnya Bapak Ibu. Nah, itu bedanya ketika kita membuat kolom bagian pada Google Form kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait pengeditan form di Google Form-nya, Pak? Izin Bu, mau tanya. Oh iya Bu. Kalau misalnya kita kan kasih pertanyaan kayak yang tadi itu bentuknya tabel ya. Nah, kalau misalnya kita mau jawaban siswanya itu juga bentuk gambar, maksudnya dia ngefoto jawabannya, apakah itu bisa atau tidak? Bisa Ibu. Jadi seperti ini, misalnya ini kita pengen jawaban siswanya itu berupa gambar gitu. Jadi kita pilih di jawaban ini,
Bentar ya Bapak Ibu. Ini kok nggak bisa? Nggak bisa. Ini Bu, dipilih upload file Bu. Nah, jadi untuk jenisnya itu kita pilih yang upload file, nanti pesertanya bisa memasukkan filenya. Nah, di sini ada pengaturannya Bapak Ibu. Misalnya, izinkan hanya jenis file tertentu. Misalnya kita pilih filenya itu hanya yang diterima hanya bentuk JPG, berarti dia gambar. Nah, berarti ketika kita klik di sini kita bisa pilih apakah dia bentuknya dokumen, PDF, video, gambar, atau dia berupa audio, bisa kita pilih. Nah, ini kita bisa pilih berapa jumlah maksimum filenya gitu. Nah, ini ukuran file maksimumnya berapa. Misalnya sampai sekian gitu. Nah, nanti ketika responden menjawab dengan mengirimkan gambar, gambarnya itu akan tersave di Google Drive kita, Bapak Ibu. Nah, begitu, Bu. Apa sudah bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Udah, terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain, apakah ada pertanyaan terkait penyuntingan Google Form-nya, Bapak Ibu? Mau tanya. Iya Pak, silakan Pak. Untuk di Google Form itu karakter font Arab dan matematika pecahan berpangkat itu memang tidak bisa, nggih? Karakter font Arab dan matematika ya Bapak Ibu? Ya, yang berupa pecahan dan kuadrat biasanya. Itu memang tidak bisa mendukung ya di Google Form. Iya Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba dengan equation gitu, maksudnya yang berhubungan dengan rumus-rumus Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa memasukkannya secara manual. Jadi saya mensiasatinya dengan menambahkan gambar rumusannya, atau misalnya dalam matematika itu gambar persamaannya, begitu Bapak. Karena sejauh ini saya belum bisa mencobanya dengan Google Form Bapak. Iya ya, jadi tetap menggunakan di kita crop berupa gambar gitu nggih? Iya Bapak. Saya biasanya mensiasatinya. Jadi kemarin. Iya Bapak. Iya, itu memang biasanya gambar itu berdampak di handphone anak-anak. Itu kadang loading gitu karena kebanyakan berupa gambar itu ya. Jadi kemarin saya perhatikan ke anak saya itu, Pak ini kok loading terus, ternyata bagian Arabnya, bagian pangkatnya, bagian pecahannya itu dia loading HP, itu juga memakan kuota tertentu. Oke. Iya Bapak. Halo Bapak. Iya, jadi memang tidak bisa support ya untuk Arab dan pecahan matematika itu di Google Form ya. Sepanjang yang saya coba belum bisa Bapak. Tapi mungkin kalau nanti di depannya ada sesuatu yang maksudnya yang ada cara mudahnya begitu Bapak, nanti saya sampaikan Bapak. Tapi sepanjang percobaan saya untuk lebih mudahnya, maksudnya yang lebih simpelnya itu ya dengan memasukkan gambar begitu Bapak. Iya ya, terima kasih ya. Iya Bapak. Bagaimana Bapak Ibu peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Google Form ini? Nah, nanti hasil kerja Bapak Ibu di Google Form ini otomatis sudah tersimpan di Google Drive kita Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti form saya ini, ketika saya keluar menuju beranda dengan cara mengklik icon form ini, form yang saya buat sebelumnya itu udah otomatis tersimpan Bapak Ibu di sini. Jadi kita bisa membuka dan mengeditnya kembali. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah kita berhasil membuat form, kita tinggal membagikan
LKPD atau kuis yang udah kita buat itu kepada peserta didik. Caranya adalah dengan mengklik kirim yang di atas ini ya Bapak Ibu. Kirim. Nah, di sini kita bisa pergi ke yang seperti ini Bapak Ibu. Simbol yang kedua ini. Nah, kemudian untuk memperpendek URL-nya kita tinggal centang ini, kemudian kita salin. Nah, biasanya ini bisa langsung dibagikan ke peserta didik kita. Namun karena kita membuat LKPD ini sebagai bahan atau pendukung dari buku digital kita, nanti link tersebut akan kita masukkan ke dalam tombol yang ada di buku digital kita. Jadi Google Form kita itu hanya bisa diakses jika siswanya itu membuka buku digital kita, Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan buku digitalnya juga tidak apa-apa Bapak Ibu seputar LKPD, Google Form, dan buku digitalnya. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Bagaimana Bu Fitria, Pak Burhan, Bu Riana, Bu Eli? Terkait dengan Google Form, apa sudah bisa dipahami atau ada hal yang dibingungkan, Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami. Ya, Bu. sudah. Ya Allah sudah bisa Bu dipahami. Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah bisa memahami Google Form, saya ingin bertanya terkait dengan materi sebelumnya, yaitu PPT, apakah ada kendala dalam pengerjaan PPT-nya? Nah, Bapak Ibu, PPT-nya itu nanti adalah untuk di bagian video buku digital kita ya Bapak Ibu, di bagian video. Apakah Bapak Ibu ada kendala dalam pembuatan animasi di PPT-nya pada materi dalam pertemuan pertama sebelumnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, Bapak Ibu harus mempersiapkan beberapa bahan. Nah, salah satunya adalah aplikasi Flip PDF yang sudah saya bagikan di dalam grup. Apakah Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi tersebut? Atau Sudah, ada Bu. kendala dalam penginstalannya, Bapak Ibu? Bagaimana? Bu Fitria berhasil menginstal, Ibu? Berhasil Bu menginstalnya. Oke, baik Bu. Pak Burhan, bagaimana Pak Burhan berhasil menginstal aplikasinya, Pak? Ya, alhamdulillah sudah. Bagaimana Bu Nadila, apakah berhasil menginstal aplikasinya? Hasil, Bu. Bapak Bukhari Ahmad, bagaimana Pak berhasil menginstal aplikasi Flip PDF-nya, Bapak? Halo, Pak. Tapi gila kok ada lebih tunggu. Ibu Mulyani, Halo, Assalamualaikum. apakah sudah berhasil menginstal aplikasi Flip PDF-nya, Bu? Halo, Ibu. Halo, Bu Lina. Apakah berhasil menginstal aplikasinya, Bu? Udah Bu, yang pertama udah Bu. Yang Flip PDF berhasil ya, Ibu ya? Ya berhasil Bu. Bu Nur Hayati, bagaimana Bu? Apakah aplikasi Flip PDF-nya sudah berhasil diinstal, Ibu? Halo, Bu Nur Hayati. Halo, guys. Salah pencet. Ibu Hotna, apakah sudah berhasil menginstal aplikasinya, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Nah,
Ini maaf, ini dengan Ibu OT Yeli, apakah sudah berhasil menginstal aplikasinya, Bu? Itu nanti yang mau beli bunda ini sama ayah. Sudah, Bu. Oh, ini Bapak ya, Pak ya? Pak OT Yeli Iya, ya, Bu, Pak Bapak. ya? Oh iya, Bapak. Nah, bagaimana Bu Ganti Riang sudah berhasil menginstal aplikasinya, Bu? Iya, tapi datang dulu. Datangnya sore juga. Halo, Bu. Itu besok. Oke, baik. Berarti seluruh peserta Bapak Ibu workshop sudah berhasil menginstal aplikasi Flip PDF-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu sudah menyiapkan proyek untuk bahan buku digital kita berikutnya, Ibu. Nah, jadi untuk pembuatan bahan buku digital ini, background-nya ini itu bisa dibuat dengan menggunakan PPT ya, Bapak Ibu? Ya, ini apa enggak gitu. Halo Ibu, Bapak, gimana? Kalau pergi ke hari ini sore lah. Dan kita panggil kita. Aduhnya biar bunda lagi aja yang bawa. Suaranya campur ini. Oh iya, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuat latar atau bahan dasar dari buku digital ini adalah file PDF. Nah, untuk desainnya sendiri kita bisa membuatnya dengan menggunakan PPT ya Bapak Ibu. Seperti buku digital saya ini, saya membuatnya dengan menggunakan bantuan PPT saja Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk PDF-nya yang belum berhasil, Bu. PDF-nya yang belum berhasil ya Bapak ya? Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu tolong dicatat atau dibuat di secari kertas. Nah, untuk membuat buku digital yang seperti saya ini, saya membuat PDF-nya itu ukuran kertasnya adalah A4. Jadi sebenarnya untuk PDF-nya Bapak Ibu bisa menggunakan Word atau menggunakan PPT, tapi saya di sini menggunakan PPT Bapak Ibu agar lebih mudah untuk diedit bukunya. Untuk ubah kertas PPT-nya? Nah, cara ubah ukuran dari kertas PPT kita itu caranya yang pertama adalah kita klik desain, Bapak Ibu. Bisa dicatat atau nanti didengarkan kembali video saya ini. Nah, kita pilih desain, terus kita pilih yang slide. Di sini ada slide size. Slide size, kemudian kita pilih custom slide size. Nah, setelah kita pilih custom, di sini ada bagian slide size 4. Nah, di sini ada centang ke bawah, kita pilih paper yang A4 paper ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian biasanya di sini slide-nya ada dua pilihan antara portrait dan landscape. Kita pilih portrait ya Bapak Ibu dua-duanya. Kemudian kita klik OK. Maka hasil dari slide kita itu akan berukuran seperti kertas A4 ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk terkait mengganti ukuran slide di PPT kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam buku saya ini seperti nomor atau icon-icon yang lain, ini saya edit manual ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diubah posisinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, syaratnya adalah karena kita ingin membuat buku, otomatis untuk halamannya ini, jika yang bukunya ingin letak posisi halamannya itu seperti saya, di sini jika kertasnya di sebelah kiri, maka nomornya di sebelah kiri, begitu juga dengan sebaliknya. Maka kita juga buat di PPT itu, misalnya dia adalah halaman ganjil. Nah, kita buat desainnya itu, desain untuk nomornya itu di sebelah kiri. Sedangkan jika dia halaman genap, kita buat desainnya itu di sebelah kanan. Begitu Bapak Ibu. Seterusnya sampai habis halaman yang ada di buku digital kita. Nah,
seperti di buku digital saya ini, untuk yang lain-lain ini itu saya peroleh dari shape saja Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya saya pilih shape ini, misalnya saya buat di sini lembar kerja baru ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang kita misalnya ingin mengambil gambar shape yang persegi seperti ini. Nah, ini shape ini, dalam satu shape ini kita bisa edit. Nah, cara ngeditnya itu kita pergi ke format, terus kita edit untuk warnanya. Nah, di sini ada shape fill, berarti maksudnya adalah warna isi dari bentuk kita. Nah, di sini misalnya kita pilih warnanya warna yang pink, begitu. Nah, untuk shape outline, ini berarti kita ingin mewarnai pinggiran dari bentuk kita tadi. Nah, misalnya di sini saya pilih hitam. Nah, jadi seperti ini shape yang kita masukkan. Nah, untuk menebalkan garisnya itu kita pilih shape outline tadi, kemudian pilih yang wake. Di sini kita bisa ngatur berapa besar ukuran garis yang udah kita buat tadi. Misalnya di sini saya buat ukurannya adalah 4,5 pt. Nah, berarti ukuran garisnya itu lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kemudian misalnya seperti ini. Ini saya dapat gambar ini dari internet ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin meniru warna yang ada di gambar ini. Tapi kalau secara manual kita cari di format, terus shape fill, itu kan susah gini kan Bapak Ibu. Karena kan yang warna yang disediakan ini terbatas. Ataupun kalau misalnya mau yang lebih banyak lagi, kita bisa pilih more fill color. Tapi di sini kan kita susah mencocokkannya untuk misalnya seperti warna biru toska ini. Susah memilihnya di dalam kumpulan warna ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memudahkannya, yaitu caranya itu yang pertama misalnya kita mau ubah warnanya itu warna hijau toska, warna dalamnya. Berarti kita pilih yang ini. Yang eyedropper. Yang ini, kemudian nanti akan muncul simbol seperti ini, kita tinggal arahkan ke warna mana yang kita inginkan. Misalnya warna biru toska ini, kita tinggal pilih, klik. Nah, jadi warnanya berubah. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan warnanya seperti yang kita inginkan. Dan kita tidak capek-capek cari warnanya itu secara manual, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi selain untuk mengganti warna garis atau yang lainnya, kita juga bisa mengganti bagaimana efek dari shape yang udah kita buat. Nah, di sini kita bisa pilih shape effect. Nah, di sini ada efek yang pertama seperti ini, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ingin yang lain, bisa dicoba-coba ya Bapak Ibu di rumah bagaimana nanti inginnya editan dari buku digitalnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Terkait dengan pengeditan gambar yang ada di desain buku digital kita. Nah, jadi di buku digital saya ini sebenarnya yang saya ambil itu dari internet adalah gambar yang ini tadi. Nah, untuk yang warna tulisan, menyesuaikan warna tulisan, warna bentuk, dan lain-lain sesuai dengan warna gambar tadi, saya caranya tinggal itu saja Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pilih format, kemudian shape fill, terus yang pilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi biar semua yang ada di buku kita itu serasi warnanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk misalnya icon-icon kecil ini, pernak-pernik yang seperti ini Bapak Ibu, kita bisa cari di internet Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu searching di internet mau buat icon gambar otak, begitu, gambar otak, nanti di searching, terus kita download. Nah, begini, nanti tinggal kita download ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita tinggal download atau kita buka dulu, terus nanti klik kanan seperti download file biasa di komputer Bapak Ibu caranya. Nah, untuk nomor ini kita buatnya manual ya Bapak Ibu. Nomor 19, seterusnya sampai nomor sebanyak apa Bapak Ibu ingin membuat buku digitalnya Bapak Ibu. Nah, di sini buku digital saya ini cuma memanfaatkan shape-nya saja Bapak Ibu yang ada di PPT. Nah, seperti yang di bawah ini, di sini ada segitiga, bentuk segitiga yang di bawah ini. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Nah, segitiga yang di bawah ini itu saya buat dengan menggunakan shape yang tadi Bapak Ibu yang ada tersedia di PPT ini. Jadi sebenarnya bahan dasar dari pembuatan buku digital kita itu simple, hanya kita saja Bapak Ibu yang mencocok-cocokkannya. Kita pingin bermain di warna atau di mana gitu. Yang penting teknik dasarnya kita sudah tahu untuk mengedit shape itu di format, di bagian ini, cara menyesuaikan warnanya di sini. Nah, untuk membuat dia di bagian bawah seperti ini, begitu saja Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berhasil nih mengedit satu halaman. Nah, misalnya seperti saya sudah berhasil mengedit satu halaman. Tapi di halaman selanjutnya belum saya edit. Gimana ya caranya biar posisinya itu sama gitu. Biar enggak nanti sebelah lebih tinggi, sebelahnya lagi enggak. Begitu ya kan Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita sudah siap di slide pertama. Slide pertama itu tinggal kita copy. Kita klik dulu slide-nya, kemudian kita Ctrl+C, kemudian kita Ctrl+V. Nah, jadi ini ada 2 slide. Nah, kita tinggal ini semua kita blok gitu ya kan Bapak Ibu, kita blok, kemudian kita jadikan grup. Caranya Ctrl+G. Nah, kemudian di format kita pilih yang rotasi, kemudian kita pilih yang ini, flip horizontal. Nah, di flip horizontal nanti setelah seperti ini Bapak Ibu tinggal mempaskannya saja. Memaskannya saja untuk supaya tidak bergeser-geser posisinya, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tanda panah ke samping yang ada di keyboard kita Bapak Ibu. Nah, karena dikhawatirkan kalau Bapak Ibu menggunakan kursor, dia bisa berubah tempat. Jadi untuk posisinya agar tidak berubah atas bawah, kita tinggal tekan tombol yang di keyboard saja Bapak Ibu untuk meminimalisir peletakan tempat yang salah. Nah, jadi setelah seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal ganti halamannya nomor 14. Begitu. Nah, ini jika ingin dihapus, bisa dihapus. Nah, karena ini tadi sudah satu grup, Bapak Ibu bisa mengembalikannya supaya tidak menjadi satu grup lagi. Shape yang ada di slide kedua ini. Caranya, kita klik ini, semuanya yang ada persegi panjangnya seperti ini, jangan begini ya Bapak Ibu. Kalau begini berarti itu cuma satu yang mau kita pilih gitu. Jadi yang pilih yang persegi yang terluar gitu. Nah, kemudian kita tinggal tekan Ctrl+G sekali lagi. Enggak, salah Bapak Ibu, maaf. Jadi kita tinggal pilih yang group terus ungroup di sini, di format terus ungroup. Nah, jadi dia nanti otomatis akan terpisah sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tinggal isi tulisannya melanjutkan dari halaman sebelumnya Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi nanti kalau begitu Bapak Ibu mudah untuk membuat peta konsep yang dia itu membutuhkan 2 halaman. Seperti di buku digital saya ini, saya ada buat peta konsep yang dia itu membutuhkan 2 halaman. Kalau ini kan Bapak Ibu masih 1 halaman ya peta konsepnya. Nah, peta konsep yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya peta konsepnya ini di 2 slide yang berbeda, tapi karena kita pas dalam peletakannya tadi, jadi seperti menyatu dia Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan desain bukunya? Bagaimana Bu Nadila? Nggak ada, sudah jelas ya Ibu ya. Bagaimana Bu Riana Bu terkait pendesainan buku digitalnya? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Banyak bingungnya, jadi mau nanya entah dari mana. Bagaimana Bu Fitria? Bagaimana peserta yang lain? Apakah sudah bisa diterima untuk pendesainan PPT
yang akan kita gunakan di flip PDF nanti. Bagaimana Pak Burhan? Ya, alhamdulillah bisa mengikuti. Bisa ya Bapak ya. Nah, Bisa. jadi Bapak Ibu setelah nanti berhasil membuat proyek bukunya di dalam PPT, Bapak Ibu tinggal menyimpan file PPT kita itu dengan format PDF. Jadi nanti caranya itu file, kemudian save, karena saya sudah pernah men-save PPT ini, jadi saya pilih yang save as ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah kita menentukan posisinya, kita tinggal mengubah di sini, di tipe dari file kita. Caranya kita klik yang tanda panah ke bawah, terus kita pilih yang PDF. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, nanti PPT kita itu otomatis akan menjadi PDF-nya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah bahan mentah dalam pembuatan buku digital kita, Bapak Ibu. Jadi, saya harap Bapak Ibu peserta webinar, sebelum pertemuan di hari Kamis, Bapak Ibu sudah membuat proyek dari bahan ajarnya ini. Jadi, sudah ada file PDF yang mau kita buat menjadi buku digitalnya, Bapak Ibu. Biar nanti di hari Kamis kita langsung praktek, Bapak Ibu. Nah, untuk misalnya Bapak Ibu sudah membuat video atau kesusahan dalam membuat video, bisa dikosongkan terlebih dahulu. Yang penting adalah PDF-nya dulu, Bapak Ibu, file PDF-nya dulu. Karena nanti dalam pembuatan buku digital itu, bahan utamanya itu adalah PDF, Bapak Ibu. Jadi, kalaupun Bapak Ibu belum siap videonya bisa terakhir dimasukkan. Tapi, jika Bapak Ibu tidak mempunyai file PDF, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat proyek buku digitalnya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, bahan yang harus Bapak Ibu penuhi itu adalah file PDF-nya dulu, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini, ada yang ingin ditanyakan terkait Google Form dan bahan dasar dari pembuatan buku digital kita? Pas Bu. Pas ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu yang lain? Saya masih belum berhasil menginstal PDF-nya, Bu. Oh, belum berhasil ya Ibu ya, menginstal free PDF-nya ya Ibu? Iya, seperti masalah semalam, Bu, yang saya share di grup. Gimana, Bu? Bentar ya, Bu, saya lihat terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, Windows Ibu Windows berapa ya, Bu ya? Windows 10, Bu. Windows 10 ya, Bu ya. Oke. Jadi Ibu sudah mengikuti tutorial yang saya buat, Bu? Sudah, Bu. Jadi terkendala di situ pada saat klik kanan itu. Iya, Bu. Klik kanan kemudian pilih extract here ya, Bu. Halo, Ibu. Iya. Jadi Ibu sudah klik kanan kemudian pilih extract here. Udah, Bu. Iya. Nah, kemudian ada 2 file yang muncul ya, Ibu ya. Ada 1 file yang muncul ya, Ibu? Tidak. Enggak ada, Bu. Apakah Ibu saat ini membuka laptop atau gimana biar bisa di-share screen, Bu? Biar tahu gimana, Bu? Halo, Bu? Iya, Bu. Biar langsung saya nampakkan aja layarnya, Bu. Layar laptopnya. Oke, Bu. Oke, silahkan di-share screen ya, Ibu. Saya sudah persilahkan. Nah, ini Bu ya.
Ibu sampit, Bu. Coba Bu keluar dulu Bu, close-kan dulu Bu jendelanya Bu. Udah, Bu? Udah Bu, coba buka Bu kembali Bu. Untuk peserta Bapak Ibu yang lain, berarti tidak ada kendala ya dalam penginstalan aplikasi Flip PDF-nya ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Kalau saya nggak ada, Bu, bisa. Cuman penggunaannya nanti mungkin banyak kendalanya, karena saya masih gaptek, Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, kita belajar bersama-sama Bu. Iya. Iya Bu. Sama. Sebenarnya Bu, dalam pembuatan buku digital ini yang paling susah itu pembuatan videonya Bu. Kalau untuk bukunya itu soal-soalnya atau apanya itu bisa dibilang mudah lah Ibu. Yang paling susah itu memang di pembuatan videonya Bapak Ibu. Nah, Ibu coba diklik kanan, kemudian di extract here, muncul seperti ini ya Ibu ya? Iya Bu. Itu WinRAR minta diupdate biasa. Oh, untuk mengekstrak. Iya Pak. Ya, biasanya kasusnya seperti itu. Itu harus diupdate dulu WinRAR. Karena dia nggak support untuk file tersebut. Tak paham. RAR-nya nggak ada support itu ya, Bu. Gimana Bapak Ibu yang lain, apa bisa kita bantu Ibu ganti riang? Update WinRAR ya. Ya, biasanya seperti itu, Ibu. Jadi disesuaikan dulu bitnya di laptopnya itu 32 bit atau 64 bit. Nanti disesuaikan untuk WinRAR-nya. Ya, ini oke. Taufik gue bit dah, aku gak bit dah. Ini bisa. Oh, jadi 64 bit kita. Iya Bu, nanti Ibu ganti riang bisa ditanyakan saja di grup ya Ibu ya. Oh iya Bu. Iya Bu. Dan Bapak Ibu yang misalnya tahu bagaimana cara penyelesaiannya, harap dibantu ya Bapak Ibu ya Bapak. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk materi workshop kita di pertemuan kedua ini sampai di sini saja. Nanti jika ada kendala dalam pembuatan bahan dasar buku digitalnya bisa dikabari di grup workshop kita di workshop media. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan dilaksanakan pada hari Kamis ya Bu ya. Dan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu itu sudah menyiapkan bahan mentah dari pembuatan buku digital itu ya Bapak Ibu, yaitu berupa file PDF. Nah, jangan lupa file PDF-nya itu kita buat ukurannya itu ukuran A4 ya Bapak Ibu, biar tampilannya itu lebih bagus. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Dara Cilti yang telah menyampaikan materi tentang Google Form dan penjelasan mengenai buku ya, buku yang akan kita buat untuk hari Kamis nanti. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kita bisa komunikasi melalui grup WA ataupun bisa japri, saya ataupun Kak Dara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Dimohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ibu Nur Hayati, Ibu Eli, Ibu Khornah, Ibu Dewi. Baik, bisa diambil fotonya operator? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah? Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Jangan lupa kita masih ada kegiatan workshop terakhir pada hari Kamis, tanggal 13 ya, 13 Agustus tahun 12 Agustus ya. 12 Agustus 2021, jamnya sama, jam 9 WIB. Harap hadir tepat waktu. Terima kasih. Dan jangan lupa menyiapkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat buku media digital. Kami selaku pelaksana memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Sudah boleh live ya, Bapak Ibu?